Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya sehari penuh tanpa gadget? Bangun tidur tanpa langsung meraih ponsel. Tidak ada notifikasi, tidak ada scrolling, tidak ada suara ting yang biasanya membuat jantung berdebar. Yang ada hanya dirimu, udara pagi, dan suara alam di sekitarmu. Inilah yang disebut digital detox. Sebuah jeda dari layar, sebuah kesempatan untuk benar-benar kembali pada diri sendiri. Setiap kali kita menatap layar ponsel, otak terpancar cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin, hormon pengatur tidur. Efeknya, tidur jadi sulit, tubuh kurang istirahat, metabolisme pun terganggu. Namun, ketika kamu melakukan digital detox, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Malam harinya, kamu bisa tidur lebih nyenyak, kualitas tidur dalam meningkat, dan hormon kembali seimbang. Selain itu, detox digital mengurangi risiko mata lelah, nyeri kepala, bahkan sakit leher dan punggung yang sering muncul akibat terlalu lama menunduk di layar. Bayangkan betapa ringannya tubuh setelah seharian tidak terikat pada gadget. Digital detox bisa terasa menegangkan. Otak kita sudah terbiasa dengan dopamin instan yang datang dari notifikasi, dari like, atau dari pesan singkat. Saat aliran dopamin itu terhenti, muncul rasa gelisah, seakan ada yang hilang. Namun perlahan, otak mulai menyesuaikan diri. Rasa cemas cenderung berkurang, pikiran lebih jernih. Kita bisa merasakan ketenangan yang sering hilang di balik kebisingan dunia digital. Psikologi menyebut ini sebagai recovery period, masa pemulihan perhatian. Saat tidak terganggu oleh banjir informasi, otak punya kesempatan untuk memulihkan fokus. Kita jadi lebih mudah konsentrasi, lebih kreatif, lebih interaktif di dunia nyata. Ya, itu pun kalau orang sekitarnya nggak main HP juga. Tahukah kamu, setiap kali kita online, setiap klik, setiap like, setiap detik waktu yang kita habiskan di layar, semua itu menjadi data. Data yang kemudian diproses oleh algoritma untuk mempelajari kebiasaan kita, menebak keinginan kita, bahkan mengatur konten apa yang harus kita lihat selanjutnya. Digital detox memberi kita ruang untuk keluar dari lingkaran itu. Sehari tanpa gadget berarti sehari tanpa data yang kita serahkan. Tidak ada algoritma yang mengekang, tidak ada iklan yang menjerat. Kita kembali menjadi manusia bebas, bukan sekedar pengguna yang dikendalikan sistem. Digital detox tidak selalu mudah. Di awal, kamu mungkin merasa bosan, gelisah, bahkan takut ketinggalan informasi. Tapi justru disitulah tantangannya. Sama seperti tubuh yang butuh istirahat dari makanan cepat saji agar bisa sehat kembali. Pikiran pun butuh istirahat dari asupan digital yang berlebihan agar bisa tenang kembali. Maka, digital detox bukanlah sekedar tren. Ia adalah kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuh, ketenangan pikiran,
pikiran dan kebebasan kita sebagai manusia di tengah gempuran dunia digital. Pertanyaannya adalah, beranikah kamu mencoba? Mulai dari 1 jam tanpa layar, lalu sehari, lalu mungkin 1 akhir pekan. Bukan untuk melawan teknologi, tapi untuk menemukan kembali siapa dirimu tanpa gangguan notifikasi. Karena pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu manusia, bukan menjadi tuan yang menguasai hidup kita. Digital detox bukan berarti anti-internet. Di era sekarang, internet bukan lagi sekedar hiburan. Ia sudah menjadi kebutuhan hidup. Kita bekerja lewat internet, belajar lewat internet, berbelanja, bahkan menjaga hubungan dengan orang yang kita sayangi. Semuanya bergantung pada jaringan digital. Maka wajar jika banyak orang berkata, hidup tanpa internet itu mustahil. Namun, di balik ketergantungan itu muncul pertanyaan penting. Apakah kita masih mengendalikan internet, atau justru internet yang mengendalikan kita? Disinilah muncul konsep digital detox. Dan perlu ditegaskan, digital detox bukan berarti anti-internet. Bukan berarti kita harus meninggalkan ponsel, menolak teknologi, atau kembali hidup di zaman batu. Digital detox berarti memberi ruang bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk beristirahat dari arus digital yang terlalu deras. Mari kita lihat dari sisi kesehatan. Saat tubuh terlalu lama terpapar layar, mata cepat lelah, otot kaku, tidur terganggu, bahkan sistem imun bisa melemah. Digital detox di sini bukan berarti mematikan internet selamanya, melainkan memberi jeda. Misalnya, tidak membawa ponsel ke tempat tidur. Dengan begitu, hormon melatonin bisa bekerja dengan baik, tidur jadi nyenyak, dan tubuh punya waktu untuk memperbaiki diri. Dari sisi psikologi, dunia digital sering membuat kita terjebak dalam kecemasan. Notifikasi tanpa henti membuat otak terus memproduksi dopamin instan. Efeknya, kita mudah gelisah, sulit fokus, dan selalu merasa kurang. Digital detox bukan berarti menolak media sosial selamanya, tapi melatih diri agar tidak tergantung sepenuhnya. 1 jam tanpa notifikasi, 1 hari tanpa scrolling, atau akhir pekan tanpa media sosial bisa menjadi terapi sederhana untuk menenangkan pikiran. Sekarang kita lihat dari sudut pandang digital itu sendiri. Algoritma media sosial memang dirancang agar kita betah berlama-lama. Semakin lama kita men-scroll, semakin banyak data yang mereka kumpulkan. Digital detox berarti mengambil kembali kendali, bukan berhenti memakai internet, tapi memilih kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa kita menggunakannya. Internet tetap kita manfaatkan, tapi dengan kesadaran penuh, bukan sekedar mengikuti arus yang disetir algoritma. Jadi jelas, digital detox bukan berarti anti internet. Ia bukan berlawanan terhadap teknologi, melainkan seni menyeimbangkan hidup. Internet tetap ada, tetap kita pakai untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Tapi kita juga memberi waktu bagi diri sendiri untuk bernapas, untuk hadir di dunia nyata, dan untuk merasakan momen tanpa gangguan layar. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di komen agar kita selalu semangat membuat video-video terbaru. Jangan lupa terus selalu menyaksikan video-video dari channel kami Podcast Trending
Saya doakan semoga hari Anda selalu hari Senin. Salam sehat selalu.